Kini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, jadi tujuannya Yesus itu lahir menjadi manusia supaya dia jadi juru selamat untuk kita. Juru selamat dalam hal apa, Jackson? Untuk menyelamatkan kita atau untuk menebus kita dari kutuk dosa. 1 Petrus 1 ayat 18, Aiko. 1 Petrus 1 Ayat 18. ayat 18. Begini bunyinya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Lanjut. Ayat 19-nya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, jadi tujuannya Yesus itu datang sebagai juru selamat untuk menebus manusia tadi dari kutuk dan dosa. Penebusan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah suatu rangkaian di mana Yesus itu mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 14, Aiko. Ibrani 2 ayat 14 berbunyi, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, jadi Yesus itu tadi menebus manusia dari kutuk dosa itu melalui kematiannya. Melalui kematiannya tadi, dia telah mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Yang pertama tadi, melalui kematiannya di atas kayu salib, dia telah menebus kita dari kutuk dosa melalui darahnya yang suci itu. Kolose 2 ayat ke-14 dan 15, Aiko. Kolose 2 ayat 14-15 berbunyi, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa yang mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, jadi Yesus itu sudah menunjukkan kemahakuasaannya melalui penebusan yang dia lakukan di atas kayu salib, di mana dia telah menyelesaikan atau melunasi hutang dosa kita dengan darahnya yang kudus. Dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati menunjukkan bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Makanya Yesus mengatakan, akulah yang memegang kunci maut. Karena dialah satu-satunya manusia yang berhasil mengalahkan maut. Wahyu 1 ayat 17 dan 18, Aiko. Apa kata Yesus di situ? Wahyu 1 ayat 17 dan 18 berbunyi, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, jadi melalui kebangkitannya Yesus dari antara orang mati, dia telah mengalahkan iblis yang memegang kunci maut tadi melalui kebangkitannya. Maka Yesuslah juru selamat sejati itu sendiri. Ya, Bang. Malaikat Group, seperti itu ya. Bang, Ada apa? Yesus itu di atas salib memakai jubah atau enggak? Dia memakai penutup atau yang kita kenal dengan celana. Tetapi dia tidak menggunakan baju dan tidak menggunakan celana panjang, hanya menggunakan penutup yang menutupi daerah paha sampai ke atas perutnya. Oh. Tapi kata abang tadi dia melepas jubah berarti tidak telanjang, kata abang tadi. Ya memang tidak telanjang.
Itu kan termasuk telanjang. Loh, kok termasuk telanjang sih? Coba definisi telanjang itu apa? Dah, kau di bawah aja. Dari tadi sudah dijelaskan berulang kali. Oke, kita naikkan saudara selanjutnya. Kita naikkan Miss Yanto. Tadi sudah dijelaskan di dalam bahasa Yunani, ya, pakaian yang tertuju di situ bukan pakaian dalam, tetapi pakaian luar. Jubah itu ketika Jackson membuka atau menanggalkan jubah Jackson, apakah berarti Jackson itu telanjang? Tidak, masih ada pakaian dalam. Miss Yanto, selamat sore. Halo, selamat sore. Silahkan dibuka kameranya terlebih dahulu. Oh, tidak bisa, kita turunkan dulu ya. Kita naikkan kepada penanya berikutnya, Bani Muslim. Oh, Mama Iruls. Mama Iruls, teman-teman. Thank you ya Kak Sika, terima kasih. Mama Iruls, apakah ada teman-teman Muslim yang punya intelektual yang baik? Silahkan naik. Mama Iruls, selamat sore. Selamat sore, Bang. Agama apa? Agama Islam, Bang. Silahkan dibuka kameranya terlebih dahulu. Tidak bisa, kita turunkan. Kita naikkan kepada tamu kita yang bisa open kamera dulu, teman-teman ya. Bani Muslim. Wah, ini Bani Muslim nih. Saya harap ini bisa memberikan diskusi yang mengedukasi ya. Bani Muslim. Teman-teman, fokus teman-teman, tap-tap layar, posting ulang ya. Joseph tadi sepertinya turun, teman-teman, ada urusan. Jangan lupa juga love orange-nya, teman-teman ya. Please, 1 orang saja love orange 1 tidak masalah supaya memperbaiki algoritma live ini. Ya, Bani Muslim, selamat sore. Selamat sore, saya boleh Silahkan bertanya. dibuka kameranya terlebih dahulu. Kameranya nggak bisa dibuka ini. Oh, Tadi. bohong lagi. Benar, benar. Ini saya bantu Anda untuk open kamera. Silahkan Oke. diterima. Nah, udah kan Bang, rusak jangan. kameranya. Nggak bisa kameranya. Rusak. Loh, Nah. itu kameranya Anda tutup pakai tangan Anda. Emang gak ada gambar. Kan? Coba tangannya ditarik dulu. Udah ini, gimana? Itu Anda tutup dengan tangan Anda, makanya warnanya seperti itu. Kalau kamera rusak itu warnanya cuma hitam. Ini rusak, kena merah. Rusak. Kau ini sudah pakai nama TikTokmu Bani Muslim, kau contohkan lagi boleh berdusta dalam unggahan. Coba, yaudah, di bawah aja. Coba, Nggak usah coba-coba. Kamu mau bohongin saya, kamu kira saya ini orang yang hidup di zamannya nabimu, gampang masih zaman batu. Saya tahu kamu itu tidak buka kamera. Kamu buka kamera, namun kameranya itu kamu tutup dengan tangan kamu. Makanya warnanya itu seperti kulit manusia. Dikiranya kita nggak tahu. Gimana sih? Ini sudah tahun 2025, men. Mau bohong gimana sih? Oke. Siapa ini? Suryakan. Saya tadi kira bacanya Sahrukan tadi. Oh, 2026. Aduh, Jacksonnya juga salah lagi. Ini ada kenangan yang sangat begitu dalam, teman-teman. 2025 ya, makanya suka salah sebut ya saya ya. Wah, nggak terasa teman-teman, beberapa bulan lagi kita akan Natal ya. Tapi lama juga sih nunggunya ya. Oke, kita naikkan kepada tamu berikutnya. Kita naikkan 18 plus. Coba. Kita naikkan ya. Oke, selamat sore. Selamat sore. Pak. Silahkan dibuka kameranya terlebih dahulu. Tapi sorry, ini saya juga Katolik, bukan. Oh, oke Bang. Oke lah Bang. Terima kasih Bang ya sudah berpartisipasi Bang ya. Tuhan berkati selalu. Salve. Terima kasih. Pace ebene ya. Oke teman-teman ya. Kita naikkan kepada garasi. Coba. Garasi. Ini teman-teman memang lucu ya kadang-kadang ya menghadapi mereka ini ya. Mereka tuh memang pandai bertanya teman-teman. Saya akuin pertanyaan mereka itu kritis. Tapi sebaliknya tuh, ketika kita mempertanyakan hal-hal tentang imannya itu, kalau tidak tantrum ya lari.
Ya, Garasi 93, selamat sore. Ya, selamat sore, salam sejahtera. Salam sejahtera. Agama apa, Bang? Saya Islam. Ya, silakan dibuka kameranya terlebih dahulu, Bang. Sampaikan pertanyaan Anda. Ya, coba di... Oke. Saya bantu ya, saya undang. Oke. Aduh, sorry Bang, saya tutup tadi, Bang. Aduh. Malah saya tutup lagi. Silakan, Bang. Gimana kabarnya sore hari ini, Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang, begini Bang. Saya mau jelaskan dulu Bang. Saya berharap Abang ini bisa menyuguhkan diskusi yang baik. Boleh? Boleh, boleh. Boleh. Oke. Silahkan Bang. Apa pertanyaan yang ingin Anda utarakan kepada orang Kristen pada sore hari ini, Bang? Ya, saya mau bertanya kepada Jackson. Apakah ada di dalam Alkitab Yesus itu mengatakan bahwa dia yang menciptakan alam semesta? Ada. Suaranya nggak ada. Oh ya kah Bang Ignatia? Kak Sika. Aiko, suara saya ada Kak Iko? Ada. Oh ada ya. Oke. Apakah ada pernyataan Yesus bahwa dirinya lah yang menciptakan alam semesta? Bantu dulu Aiko. Yohanes 5 ayatnya yang ke-20. Ayat 19. Oke. Yohanes 5 ayat 19 maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak." Sebab apa yang dikerjakan Bapa juga dikerjakan oleh anak. Atau sebab apa yang dikerjakan oleh Bapa juga aku kerjakan. Pertanyaannya, apa pekerjaan pertama kali yang dilakukan oleh Allah Bapa? Kejadian 1 ayat 1, Aiko. Kejadian 1 ayat 1 berbunyi, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaan lanjutan, dengan apakah Bapa menciptakan langit dan bumi? Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 3 maka berbunyi, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi." Nah, artinya apa? Sang Bapa menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Ayat selanjutnya, Mazmur 33 ayat yang ke-6. Dengan apakah Bapa menciptakan alam semesta ini? Mazmur 33 ayatnya yang ke-6. Mazmur 33 ayat yang ke-6. "Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya." Dengar teman-teman, saya ulangin lagi teman-teman. Dengan apa tadi Bapa menciptakan alam semesta, Iko? Firman. Dengan firman-Nya. Siapakah firman-Nya yang menciptakan alam semesta ini? Wahyu 1 ayat yang ke-8, Aiko. Wahyu 1 ayat 8. "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa." Yesus mengatakan, "Aku adalah firman." Di mana firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Dari mana Jackson bisa tahu bahwa firman itu adalah Yesus? Wahyu 1 ayatnya yang ke-1. Wahyu 1 ayat 1. "Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang telah diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes."
Nah, jadi jelas ya. Yesus tadi mengatakan Pak Garasi, sebab apa yang dikerjakan oleh Bapa juga aku kerjakan. Pertanyaannya tadi, apa yang dikerjakan oleh Bapa? Menciptakan alam semesta. Kejadian 1 ayat 1. Maka ketika Bapa menciptakan alam semesta, Yesus juga ikut mencipta alam semesta. Bagaimana cara menjelaskannya? Karena Bapa sebagai sang sumber menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6, Aiko. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, oleh Yesus inilah Bapa menjadikan atau menciptakan segala sesuatu. Setelah Bapa menciptakan manusia dari debu tanah dengan firman-Nya, Dia menghidupkan sebentar. Dia menghidupkan manusia dengan rohnya yang kudus. Ayub 33 ayat 4, Aiko. Setelah Bapa menciptakan manusia dengan firman-Nya melalui debu tanah, Dia menghidupkan manusia dengan rohnya yang kudus, yang kita kenal dengan Roh Kudus. Ayub 33 ayat yang keempat. Ini penutup. Ayub 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan. Berapa hari Yesus itu menciptakan langit dan bumi? Kejadian 1, Aiko. Ayat Kita mulai dari ayat pertama dulu, Aiko. Oke, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, Berapa hari? lalu itu jadi. Berapa hari? Sebutkan harinya berapa hari. Menciptakan langit butuh berapa hari? Menciptakan Harus bumi berapa dimulai hari? dari prolog awal. Allah menciptakan segala sesuatu. Nggak bisa Diam langsung dulu. disebutin harinya. Berapa hari Allah menciptakan alam semesta? Keluaran 20 ayat 11. Tenang. Pertanyaanmu semuanya bisa dijawab. Berapa hari Allah menciptakan alam semesta? Keluaran 20 ayat 11, Aiko. Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Berapa hari tadi, Aiko, Allah menciptakan langit dan bumi, Aiko? 6 hari lamanya. 6 hari lamanya. Terjawab? Terjawab tidak, bro? 6 hari ya, oke. Nah, pertanyaan berikutnya apa? Semua pertanyaan Anda itu bisa dijawab sama kitab suci kami. Apakah Pertanyaan Yesus apa sunat? lagi? Apakah Yesus sunat? Ya jelaslah Dia sunat dalam kodratnya sebagai manusia. Apakah Anda sunat? Saya? Apa korelasinya dengan personal saya? Saya mau sunat sama tidak sunat? Personalnya, tadi Anda mengatakan apa yang dilakukan Bapak maka anak akan melakukan. Ya, lalu? Anda kan hambanya Yesus. Ya, lalu? Kenapa Anda tidak sunat? Karena kami tidak diajarkan untuk mengikuti apa yang Yesus lakukan, tetapi apa yang Yesus perintahkan. Bantu dulu, Aiko. Matius 28 ayatnya yang ke-19. Orang Kristen tidak pernah ajarannya seperti Islam. Jadi kalau Muhammad melakukan ini, maka sunnahlah kita melakukan ini. Begitu, enggak ada. Di dalam iman kekristenan, bukan tentang apa yang Yesus lakukan yang kita ikuti, tetapi tentang apa yang Yesus perintahkan yang kami ikuti. Nanti Yesus disalib, kami disalib gitu. Ya nggak mungkin lah. Dari mana dasarnya Jackson mengatakan bahwa
Yesus itu memerintahkan untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ayo. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengarin. Lakukanlah apa yang kuperintahkan kepada kamu. Bukan yang aku lakukan. Masa nanti Yesus disunat, kami disunat. Yesus berjalan di atas air, kami berjalan di atas air. Bukan seperti itu. Apa yang diperintahkan oleh Yesus yang harus kami ikuti dan yang harus kami teladani? Bantu dulu Aiko. Matius 22. Nih, apa yang harus kita ikutin berkaitan dengan perintah Yesus? Matius 22 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Aiko. Matius 22 ayat 36 sampai ayat 3 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengarin tuh. Makasih Aiko. Yesus apa katakan? Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap jiwamu. Bagaimanakah cara kita mengasihi Allah kita? Seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Berikanlah dirimu dibaptis. Markus 16 ayat yang ke-16. Cara mengasihi Yesus itu mengikuti dia. Markus 16 ayat yang ke-16. Markus 16 ayat 16 berbunyi, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita dibaptis? Agar kita layak untuk mengikuti Yesus? Matius 28 ayatnya yang ke-19. Bagaimana cara pembaptisan itu? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Setelah dibaptis, apakah cukup Jackson? Tidak cukup. Kita harus menyembah dia. Bagaimanakah cara kita menyembah Yesus agar kita layak menjadi pengikutnya yang sejati? Lukas 22 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Lukas 22 ayat 19 dan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Baptis Ekaristi. Sebelum kau bisa mencicipi tubuh dan darah Kristus melalui penyembahan yang sejati, kau perlu dibaptis dulu. Kau tadi mengatakan Garasi, loh Yesus kan sunat, seharusnya kalian harus sunat. Sejak kapan? Perintah sunat itu hanya diberikan kepada umat Israel dan keturunannya secara biologis. Bantu dulu Aiko, Kejadian 17 ayat 10 dan yang ke-12. Loh iya, saya teman-teman Kristen yang ada di Indonesia, kami bukan orang Yahudi, kami bukan orang Israel. Maka hukum sunat itu tidak berlaku kepada kami. Ya, Memang peraturan untuk seorang anak itu disunat akan berlaku di luar bangsa Israel, ya. Kalau dia adalah budak yang diambil oleh orang Israel. Kalau kau Garasi sunat,
Sementara kau bukan orang Israel secara biologis, maka engkau budak. Mana ayatnya? Keluaran 17 ayat 10 dan 12, Aiko. Keluaran 10. Ayat 7, Kejadian 17 ayat 10 sampai 12. Wah, lari dia. Loh iya teman-teman, peraturan sunat itu diberlakukan hanya untuk umat Israel dan keturunannya secara biologis. Memang peraturan itu bisa dinisbatkan kepada orang non-Israel secara biologis, ya, tetapi untuk budak atau babu, yang dimana orang ini dari bangsa non-Israel dijadikan budak atau pembantu oleh bangsa Israel. Kalau kamu tetap sunat mengikuti tradisi dan hukumnya Musa, sementara kamu bukan orang Israel tetapi orang Indonesia, maka kamu adalah budak. Kamu memberikan diri kamu diperbudak sendiri. Bantu Aiko. Kejadian 17 ayat 10 dan 12. Saya tunjukkan ayat ini kalau tidak percaya. Kejadian 10 Kejadian 7 ayat 10 dan 12. Kejadian 17 ayat 10 dan 12, Aiko. Bunyinya, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ayat 12-nya, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Lanjut. Ayat ke-13-nya, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Harus disunat. Jadi orang yang dibeli dari bangsa non-Israel, dibeli itu bahasa halus loh teman-teman. Aslinya itu yang dijadikan budak, dijadikan pembantu. Itu baru boleh mengikuti peraturan Israel secara biologis. Loh, kalau kamu orang Indonesia, tetapi kamu memberikan dirimu disunat secara lahiriah, mengikuti hukumnya orang Israel, maka kamu budak. Saya dan teman-teman Kristen yang lain, kami bukan orang Israel, kami bukan orang Yahudi secara biologis, maka kami tidak ada kewajiban untuk sunat. Betul tidak teman-teman Kristen? Kalau kami memaksakan diri untuk sunat secara lahiriah, maka kami sama halnya dengan budak seperti peraturan sunat tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Kristen itu tidak disunat secara lahiriah, tetapi kita disunat secara batiniah melalui baptisan dan kematian Yesus. Kolose 2 ayat 11 dan 12. Iya, kita sudah disunat di dalam Tuhan Yesus. Apa yang kita kenal dengan sunat hati. Kolose 2 ayat 11 dan 12, Aiko. Berbunyi, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada Raja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, dengarin teman-teman. Jadi kita itu telah disunat di dalam Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, kalian tahu tidak? Yesus tadi ya menebus kita dari kutuk dosa, dan sama halnya itu dengan sunat. Apakah yang dilakukan oleh Yesus ini telah dinubuatkan bahwa Tuhan itu akan menyunatkan kita dengan kuasanya? Bantu dulu Aiko, kita lihatkan nubuatnya. Ulangan 10 ayat yang ke-16. Ayat 16. Ulangan 10 ayat 16 berbunyi, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya sunat dalam tradisi orang Yahudi itu terbagi menjadi dua jenis. Ada sunat lahiriah dan sunat batiniah.
Yang tidak dilakukan oleh orang Yahudi apa teman-teman? Sunat batiniah. Mereka hanya melaksanakan praktik-praktik seremonial saja, yaitu sunat lahiriah. Tetapi mereka tidak melaksanakan apa teman-teman? Sunat batiniah, sunat hati. Maka Allah itu sendiri yang akan melakukan sunat hati kepada manusia. Di mana nubuatnya? Ulangan 30 ayat yang ke-6. Allah sendiri yang akan melakukan sunat hati pada manusia. Lanjut Aiko. Ulangan 30 ayat 6, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap Aiko. hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Aiko, tadi siapa tadi yang akan menyunatkan hati manusia, Aiko? Tuhan Allahmu. Oh. Tuhan Allah kita yang akan menyunatkan hati kita. Sunat hati tadi yang dijanjikan dan dinubuatkan oleh Allah direalisasikan melalui Yesus itu sendiri. Bantu lagi Aiko, Kolose 2 ayat yang ke-11. Sunat hati yang dijanjikan oleh Allah tadi digenapi melalui Yesus. Kolose 2 ayat yang ke-11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Dengarin, ya. Jadi kita itu sudah disunat secara batiniah menurut janji Allah melalui Yesus Kristus. Ya, pertanyaannya Jackson, sekarang apa tanda dan bukti bahwa kita sudah disunat di dalam Yesus? Roma 2 ayatnya yang ke-28 sampai 29. Aiko. Terima kasih Bang Nahar. Salve juga Ibunda Vera Riwang. Kemudian Kak Sika, teman-teman semua. Aiko. Masih kuat nggak tuh? Ayat 28-29, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harafiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, jadi tanda sunat tadi buktinya adalah penanggalan diri melalui baptisan. 1 Petrus 3 ayat 21. Teman-teman minta tolong dong penuhkan Aiko jadi 1,5K dong. Ini lektor saya setia sekali deh. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-21 Aiko. Sunat itu apa? Tanda sunat itu apa? Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, jadi tanda sunat batiniah, tanda sunat hati itu digenapi melalui baptisan. Teman-teman 200 koin lagi dong, sampaikan 1K untuk Aiko, jangan Jackson. Tadi sudah terlalu banyak lah saya ya. Oke, kita doa dulu ya. Salve juga C Justina, C Violet, kemudian Mami Vera Riwang, kemudian siapa Kak Sika dan teman-teman semua. Kita Angelius dulu ya teman-teman ya, sebentar ya. Kita Angelius dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh Tuhan bahwa ia akan mengandung daripada Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati.
Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aiko, ada yang mau ditambahkan kok? Yes. Nggak ada lagi. Ada, coba pikir-pikir dulu. Ah, jangan suka memutilasi dui naturnya Yesus, karena memang Yesus memiliki dua natur. Jadi jangan dibilang Yesus manusia doang dong. Yesus Allah doang dong. Jangan, karena memang pada dasarnya Yesus udah punya dui natur itu. Jadi jangan itu. Sama satu lagi, kalau nggak ada jangan ditambah-tambahin. Nah, benar banget teman-teman ya. Kadang-kadang teman-teman kita Muslim ini itu suka standar ganda, teman-teman. Kenapa standar ganda? Mereka itu hanya menggunakan ayat-ayat yang menegaskan kemanusiaan Yesus, tetapi ayat-ayat keilahiannya Yesus mereka buang. Betul nggak? Itu nggak adil, teman-teman. Jadi kalau kamu siap untuk membawa ayat-ayat yang mendukung kemanusiaan Yesus, kamu juga harus bawa ayat-ayat yang mendukung keilahiannya Yesus. Karena semua itu ada dalam kitab suci. Jangan standar ganda. Ya, jadi sangat jelas bahwa kita itu tidak lagi hidup di era perjanjian lama, teman-teman. Karena di perjanjian lama itu punya hukumnya sendiri. Sekarang kita itu sudah masuk di era perjanjian baru dengan hukum yang baru. Maka hukum yang lama tidak berlaku lagi. Nah, hukum yang lama itu berlakunya sampai kapan, Jackson? Sampai di zamannya Yohanes Pembaptis. Lukas 16 ayat 16, Aiko. Lukas 16 ayat Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Tuh, dengarin. Ya. Sebab hukum Taurat itu hanya berlaku sampai di zamannya Yohanes Pembaptis. Setelah itu kerajaan Allah dinyatakan dan banyak orang kemudian pergi untuk menggagahinya. Jadi sudah sangat jelas ya. Nah, perjanjian baru itu terrealisasi melalui terperciknya darahnya Yesus dari penebusan yang dia lakukan. Makanya dia mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru. Lukas 22. Ayatnya yang ke-19 dan 20, Aiko. Lukas 22 ayat 19 dan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tuh. Darahku sebagai apa, teman-teman? Sebagai perjanjian baru. Ya, maka perjanjian baru itu terrealisasi melalui darah Kristus yang terpercikkan. Jadi kita tidak lagi hidup di era perjanjian lama. Oke, kita terima satu orang lagi. Aiko masih kuat kah? Aduh. 2 menit lagi ya, 2 menit lagi turun. Oke lah, gak apa-apa lah. Mau 2 menit. doa awal malam. Oke, Aiko mau doa malam, teman-teman ya.
Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Aiko sudah 1,4K ya. Tambahin lagi dong teman-teman 20 koin untuk Aiko. Karena kalau misalkan dia turun dari live saya, biasanya tuh dipotong sama kreator sama TikTok. Jadi nggak lengkap 1K, tambahkan dulu sampai 10 koin lah. Supaya nanti dia terimanya tetap 1K teman-teman. Ini bentuk apresiasi ya. Karena Aiko sudah bersedia untuk menolong Jackson. Aduh jadi nggak enak saya ini. Aduh. Jadi sampaikan 10 aja teman-teman. 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Sampaikan 10 saja. Saya tuh lupa ya, ada satu bapak gereja dari Yerusalem itu mengatakan bahwa sebab kamu itu telah dibaptis di dalam Kristus dan dosamu telah dikuburkan di dalam kematian dan kamu telah diselamatkan melalui kebangkitannya. Nah nih, berapa lagi? 7 lagi, tambahin lagi. Jackson terbaik. Yang terbaik itu adalah Allah Tritunggal. Siapalah kita ini teman-teman? Dikit lagi teman-teman, sampaikan 10. Ini masih 6 nih. 1 lagi. 5 lagi lah. Setelah itu nanti kita sepertinya rehat dulu ya. Gimana teman-teman di bawah? Apakah kita rehat dulu atau seperti apa? Teman-teman sampaikan dulu, ini masih 4 lagi, 4 koin lagi, sampaikan 10. Setelah itu nanti baru kita istirahat ya. Oke, sudah ya? Oh belum, 2 lagi, 2 koin lagi, 2 koin lagi. Aduh terima kasih banyak ya Kak Polo, Kak Buntor, Kak Gabinatu, dan siapa lagi? Kak Ray, dikit lagi, 2 koin lagi. 2 mawar lagi nih sepertinya. Belum sampai. Dikit lagi. Masih 8, belum naik. 2 lagi guys. Satu lagi Bang Ando, thank you. Bang Musik juga yang Udah. Nah, udah. Wah, terima kasih buat semuanya. Terima kasih Jackson. Gak apa-apa, ini bentuk apresiasi kita bersama Aiko. Jadi teman-teman kita yang menonton itu, mereka juga mengapresiasi kita melalui gift tadi. Jadi gift itu adalah wujud dari partisipasi penonton bersama-sama kita di dalam Kristus, saling mensupport, saling mendukung begitu. Jadi luar biasa lah. Ini kita kerjasama kok. Teman-teman yang memberi juga nggak bakal menyesal kok. Kita semua berbagi, terkecuali kita. Waduh, Kak Isen Mulang datang lagi. Kebanyakan Kak. kebanyakan. Jadi nggak enak, karena malu. Jadi kelebihan ini kebanyakan. Sudah. Ini malah kebanyakan. Ya teman-teman, Aiko ini dari teman-teman kita Ortodoks MP ya. MP itu singkatan dari kepanjangan Moskow Patriark. Jadi gereja Ortodoks yang pusatnya itu di Rusia ya Aiko ya. Nah, ini. Betul. Kalau saya sendiri Katolik teman-teman. Jadi kita menunjukkan bahwa kita itu punya punya satu gerakan ekumenis yang menuju sebuah persatuan teman-teman ya. Makanya saya menunjukkan ikon di belakang saya ini. Ikonnya Santo Petrus dengan Santo Andreas yang berpelukan. Jadi Santo Andreas ini menggambarkan teman-teman kita dari Kristen Timur Ortodoks ya. Kemudian Petrus ini menggambarkan uskup dari Gereja Katolik Roma. Gitu Kak Isen Mulang, terima kasih. Kalau bahasa gaulnya GMM, Gereja Mula-Mula. Karena Gereja kalau yang satu Mula-Mula. suksesi apostoliknya adalah Santo Petrus. Kalau aku suksesi apostoliknya dari Rasul Andreas gitu. Rasul Andreas. Nah kebetulan juga kan Rasul Andreas itu kan masih saudaraan dengan Santo Petrus ya Aiko ya. Betul. Masih saudaraan teman-teman, masa ikatan darah tuh. Makanya kita sebagai orang Kristen, kita itu saling merangkul. Kita merangkul teman-teman kita Protestan, kita juga merangkul teman-teman kita Ortodoks ya. Kita harus belajar bagaimana caranya kita bisa menuju kepada persatuan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes Yohanes 7 ayat 21 ya. Saya lupa lagi aduh. Kalau Jackson dari divisi barat, aku dari divisi timur. Cih, gitu ceritanya. Dari divisi timur. Jadi gerejanya Kristus itu bernapas dengan 2 paru-paru, timur dan barat, teman-teman. Sama seperti dulu ya. Jadi memang Santo Yohanes Paulus II, seorang paus itu pernah
mencetuskan suatu istilah di dalam enskritnya itu ut unum sim dalam bahasa Latin, yang artinya supaya mereka menjadi satu. Dan kalian tahu nggak teman-teman, salah satu yang mulia uskup dari gereja gereja apostolik Armenia itu meminta kepada Paus Roma untuk mengadakan Konsili Vatikan ketiga dalam rangka untuk menuju kepada rekonsiliasi atau persatuan gereja. Ini uskup dari yang mulia dari gereja apostolik Armenia, teman-teman. Ada yang minta naik di bawah, siapa ya Kak? Bentar, siapa? Satu lagi boleh nggak? Aiko, satu lagi. Aku tuh Boleh ya? mules aku. Siapa itu Kak Ika, Kak Sika? Siapa itu? Iya teman-teman, makanya Santo Cyril, kalian tahu Cyril nggak? Santo Cyril dari Yerusalem itu menggambarkan baptisan itu di dalam karyanya Katekes ya, dalam Katekes Baptizon. Jadi beliau itu menggambarkan baptisan itu seperti air baptis yang merupakan air bah yang baru. Ia menenggelamkan dosa tapi menyelamatkan orang yang percaya. Itu Santo Cyril dari Yerusalem. Santo Cyrilius dari Yerusalem mengatakan bahwa air baptisan itu seperti air bah yang baru. Dia menenggelamkan dosa kita dan menyelamatkan orang yang percaya. Siapa tadi? Kak Fa, coba Kak Fa. Aku pamit dulu ya guys. Nanti kalau misalnya Jacksonnya on lagi, aku balik lagi. Mohon maaf sekali. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih Jackson atas bantuannya. It's my pleasure to help you. Thank you. Tritunggal Maha Kudus memberkati kita semua. Thank you so much. Oke, kita turunkan Aiko. Oke lah teman-teman ya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang makna baptisan dalam pandangan gereja Katolik ya. Jadi saya tutup pengertian baptisan dalam pandangan gereja Katolik, saya menutupnya dengan yang disampaikan tadi oleh Santo Cyrilius dari Yerusalem. Beliau mengatakan bahwa air baptisan itu seperti air bah yang baru, tidak seperti air bah yang lama. Kalau air bah yang lama itu kan menenggelamkan manusia yang berdosa. Nah, baptisan itu bagaikan air bah yang baru. Dia menenggelamkan dosa kita dan kemudian menyelamatkan orang-orang percaya. Oke teman-teman, kita istirahat dulu ya. Kak Sika gimana teman-teman semua, ini sudah 3 jam lebih kita ini. Bukan air zam-zam ya Jack, bukan. Kalau air zam-zam tuh, waduh berat kamu nanti minum, gitu kan. Oke. Teman-teman kita akhiri dulu ya live-nya. Terima kasih banyak Kak Sika, Kak Isen Mulang, Ibunda Ferrariwang, kemudian juga teman-teman yang berpartisipasi, C Justina, C Violet, C Liza, kemudian Bang Alex ya, dan siapapun teman-teman, Joseph juga tadi yang sudah bergabung, thank you so much. Kemudian siapa lagi teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih banyak Bang Ignatia, Kak Angel masih menonton di bawah, beliau masih stay. Kemudian Pak Widi Hermawan, kita sebutkan satu persatu dulu ya. Kita sebutkan satu persatu dulu ya. Aduh, bingung saya ini kebanyakan. Ya tapi intinya thank you so much ya teman-teman ya. Bang Dardika juga, Kak Pelita Hati, Kak Benzi, Kak Restu, Kak Juli, Kak Alderia, kemudian Kak Fob, Kak Dion, Kak Bang Aurora, Bang Ando, kemudian Kak Polo Munsang, Nelsianti, Kak Reda Marbun. Wah, kok ada Reda Marbun? Oh, ini nggak salah Kak saya. Kak Reda Marbun, Edis TV, waduh. Wah, ini ada satu penonton nih yang nggak nge-gift nih, namanya Lina Wijaya. Wah, gimana Lina Wijaya jadi beban aja. Kalian tahu Lina Wijaya nggak teman-teman? Ya, Lina Wijaya itu orang yang jadi bebannya untuk orang-orang Kristen itu.
Ya, kerjaannya memfitnah orang, ya kan? Kemudian menjelek-jelekkan iman kekristenan. Nah, itu Lina Wijaya, tinggalkan. Ya, Momrut juga terima kasih teman-teman semua. Thank you so much ya. Jackson mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang nggak baik, yang tidak berkenan di hati Anda. Teman-teman Muslim juga Jackson mohon maaf ya. Kalau ada perkataan Jackson yang menyakitkan, tapi itu benar sih sebenarnya. Benar. Loh iya, memang kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan teman-teman. Kebenaran itu menyakitkan. Kalau tidak percaya, silahkan Anda buka di dalam Wahyu 3 ayat 19. Ya kan? Kebenaran itu memang menyakitkan. Nah, coba Kak Erlin. Waduh nih Kak Erlin, oh sudah turun dia. Tapi Lina nggak ngaku walau ada bukti di depan mata. Memang Lina begitu. Gitu. Memang Lina begitu. Makanya teman-teman hati-hati ya. Jadi teman-teman Muslim mohon maaf kalau ada perkataan saya yang memang sangat sakit. Memang kebenaran itu pahit. Coba bantu dulu Kak Erlin. Wahyu 3 ayat 19. Kak Erlin kelambatan. Sampai rumah. Jeki, sentimen sama aku. Aduh Kak Vero. Coba kita tarik Kak Vero dulu. Kak Vero, tarik dulu. Kak Vero naik dulu. Saya tunjukkan dulu teman-teman. Saya tuh punya satu guru yang dimana saya sering belajar sama beliau. Jadi saya rekomendasikan teman-teman untuk follow beliau. Aduh sayang tadi Kak Vero kenapa nggak naik tadi pada saat penontonnya 1K, Kak. Aduh. Teman-teman kalian tahu nggak? Saya itu banyak belajar dari beliau. Dari Kak Vero ini. Kak Roma Locuta Causa Finita. Tahu nggak kalian artinya apa? Artinya itu Roma berbicara, kasus selesai. Nah, itu perkataannya Santo Agustinus dari Hippo itu. Kak Erlin bacakan dulu Kak, nanti baru kita sapa Kak Vero. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 Ayat 19. ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, jadi memang kebenaran itu memang sangat pahit untuk jiwa-jiwa yang sedang sakit. Nah, jadi kamu itu harus menerima. Karena obat itu teman-teman akan pahit untuk orang-orang yang sedang sakit. Tapi tujuannya kebenaran itu untuk memerdekakan kamu. Yohanes 3, Yohanes 3 Yohanes 8 ayat 32. Karena kebenaran itu memang pahit. Tetapi ketika kamu menerima kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan kamu. Oke, kita sapa dulu Kak Vero. Salve Kak Vero. Aduh, ini kok nggak open? Lagi sibuk kali. Oke. Kak Vero. Salve teman-teman, bantu follow Kak Vero ya teman-teman ya. Beliau ini juga suka memberikan katekes lewat dari live ya tentang sejarah gereja. Kalian kalau mau belajar sejarah gereja udah sama beliau aja. Sejarah Katolik mula-mula, kemudian perjalanan gereja Katolik, perjalanan kenapa bisa terjadi skisma, bagaimana liturgi di dalam gereja Katolik, bagaimana dokumen gereja ini, kalian tanya aja sama beliau. Mustahil kalau dia tidak bisa jawab. Dan saya banyak belajar dari beliau. Silakan Kak Vero, silakan. Silakan Kak. Jangan percaya kata Jeki, teman-teman. Dia itu lebay. Aduh, Jeki, aku baru masuk, kamu udah mau end gimana tuh? Udah mau end beneran kah ini? Iya Kak, soalnya sudah 3 jam lebih ini, sudah mau 4 jam ini. Begitu. Tapi gak apa-apa lah Kak Vero ya, kita end live dulu Kak. Ini aku sudah 3 jam lebih nih Kak. Ada barangkali Kak Vero mau disampaikan Kak tadi tentang Bapak Suci
dari Gereja Apostolik Armenia itu kan meminta agar kiranya Paus Roma beserta dengan Gereja Katolik itu mengadakan Konsili Vatikan ketiga. Nah, kira-kira Kak Vero bisa menjelaskan nggak apa urgensinya? Kenapa saudara kita daripada gereja, bisa kita katakan ortodoks lah ya, Gereja Apostolik Armenia ini yang mulia itu meminta Gereja Katolik Roma ya beserta dengan gereja partikular yang berada dalam persekutuan dengan Roma itu untuk mengadakan Konsili Vatikan ketiga. Itu apa urgensinya Kak Vero? Iya, kalau ditanya urgensinya apa, ini dari kacamata gereja Ortodoks Oriental ya, yang salah satunya melibatkan gereja Armenia. Jadi gereja Armenia itu adalah bagian dari gereja Ortodoks Oriental yang bersekutu penuh dengan gereja Koptik dan gereja Ortodoks Syria. Ya, dari kacamata salah seorang Katolikos ya, kalau di tempat kita namanya patriark gitu ya. Di Ortodoks Timur juga namanya patriark begitu. Kalau di Armenia namanya Katolikos. Kalau Latin dan Koptik namanya paus gitu. Sama lah gitu. Nah, menurut perspektif Katolikos Aram I, kenapa ada urgensi ini bagi beliau ya? Yang pertama, kita melihat lonjakan teknologi di dunia, terutama AI ya, perkembangan AI ini kalau gereja tidak menggaungkan suaranya, banyak orang yang akan tersesat, banyak anak muda yang akan menjadi korban, karena dengan kecanggihan AI, martabat manusia itu rawan dikesampingkan begitu, direndahkan. Karena kita melihat misalnya ambil contoh saja ya, di Cina misalnya ada robot ya, ada robot sampai ini kan pelayan restoran saja mereka pakai robot. Lama-lama kalau robot yang memakai sistem AI ini dikembangkan terus-menerus, maka sumber daya manusia itu lambat laun menjadi menghilang dan banyak orang miskin akan kehilangan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu gereja harus bersuara, harus bersatu suara, harus memiliki satu suara. Persoalannya gereja-gereja ortodoks tidak dapat menyuarakan satu suara itu, karena di antara mereka kan ada ini ya, perbedaan ya antara Ortodoks Oriental dengan Ortodoks Timur misalnya ya. Mereka kan tidak satu komuni ya. Tetapi ketika Roma berbicara, yang bersekutu penuh dengan Roma itu adalah seluruh gereja universal. Seluruh gereja universal yang melibatkan juga Katolik Koptik, Katolik Antioquia dalam hal ini adalah Maronit misalnya, Katolik Kaldea itu dari Irak, kemudian Katolik Melkit Yerusalem misalnya, Katolik Syria itu di Syria, Antioquia, Katolik Yunani di Yunani dengan Turki dan di tempat-tempat lain, Katolik Rusia, Katolik Belarusia, Katolik Albania, Katolik Rumania yang jadi dari 24 gereja lokal ini atau gereja partikular ini membentuk satu gereja Katolik yang kudus dan apostolik di bawah kepemimpinan Paus di Roma. Jadi Roma itu hanya salah satu dari 24 gereja partikular itu. Nah, oleh karena itu, karena gereja Katolik itu merangkum seluruh gereja universal, maka dia dapat merepresentasikan suara universalnya. Dan biasanya di dalam konsili yang bersifat ekumenis itu gereja-gereja ortodoks juga nanti dari perwakilan mereka juga akan diundang, meskipun mereka tidak memiliki hak suara penuh, tetapi mereka dapat berpartisipasi di dalamnya dan mereka juga dapat
mengutarakan opini-opini mereka. Itu urgensi berkaitan dengan AI, perkembangan teknologi kita. Kemudian yang kedua adalah nasib kekristenan di Timur Tengah. Nah, Katolikos Aram I tempo hari mengucapkan banyak terima kasih kepada Paus Leo ke-14 karena Vatikan selama ini selalu mendukung secara moral ya, secara moral, spiritual itu mendukung posisi lemah dari gereja-gereja ortodoks di Timur Tengah, terutama di Armenia. Karena gereja apostolik di Armenia, baik yang ranting ortodoks maupun yang katolik, itu berada di bawah penganiayaan Ottoman, Muslim, ya, penganiayaan Islam. Dan di masa lalu itu ada genosida ya, jadi pembantaian massal begitu yang dilakukan oleh orang-orang Muslim Turki ini ya, melawan mereka, dan gereja Katolik itu selalu membela dalam hal ini. Nah, mereka ingin agar posisi kekristenan di Timur Tengah semakin kuat, oleh sebab itu membutuhkan suara Vatikan. Ya, karena Vatikan itu sebagai negara, dia memiliki kekuatan diplomatis yang luar biasa yang dapat mendamaikan banyak sisi. Begitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ada urgensi untuk kesatuan gereja. Meskipun ini masih merupakan harapan dan kerinduan dari seluruh gereja, baik Katolik maupun Ortodoks, tetapi bagaimanapun apa yang kita rindukan itu meskipun masih belum bisa tercapai, tetapi kalau ada satu pertemuan khusus untuk membicarakan persoalan-persoalan penting gereja, mungkin dialog ekumenis dapat lebih cepat dibawa kepada progresivitas yang lebih maju begitu, sehingga proses reunifikasi menjadi semakin cepat begitu. Dan beliau mengatakan bahwa perpecahan kita sebagai gereja itu adalah sebuah skandal yang tidak dapat kita biarkan berlarut-larut, karena ini bukan kesaksian yang baik kepada dunia. Begitu. Lalu yang selanjutnya berkaitan dengan kesatuan gereja ini, beliau juga mendesak kepada Paus Leo ke-14 agar membicarakan bersama dengan gereja-gereja apostolik yang lain untuk menetapkan tanggal Paskah bersama. Sebagai kalaupun reunifikasi secara belum dapat terrealisasikan secara administratif, tetapi paling tidak secara spiritual kita telah memiliki satu tanggal Paskah yang sama, baik. Nah, ini penting ya. Jadi ya itu saja mungkin dari saya. Kalau ini urgen, karena kalau Jackson tanyanya urgensi, artinya saya harus membaca dari kacamata Katolikos Aram I ya. Ini bukan kacamata gereja Katolik, tetapi beliau sebagai salah seorang dari persekutuan gereja Ortodoks Oriental mengutarakan bahwa ada urgensi ini. Begitu ya. Ya, kita bersyukur bahwa usulan ini datang dari mereka, bukan dari kita, sehingga tidak ada kesan seperti kita memaksa atau tidak, tetapi justru dari kebutuhan mereka begitu. Karena ya kita harus berdoa untuk mereka karena memang posisi mereka lemah ya di Timur Tengah ini dan membutuhkan dukungan dari gereja Katolik. Begitu kurang lebihnya, Dek. Wah, luar biasa ya Kak Vero ya. Berarti teman-teman kita dapat beberapa poin. Poin pertama tadi yang saya dapatkan Kak Vero, di tengah-tengah genosida yang dilakukan oleh Ottoman Turki kepada bangsa Armenia yang mengakibatkan sekitar 1,5 juta jiwa manusia mati pada saat itu di bawah jajahan Ottoman Turki. Ternyata Vatikan tadi ya sebagai pusat kekristenan Katolik dan sebagai administrasi negara yang kecil itu bersuara untuk membela Armenia pada saat itu Kak Vero ya.
memberikan dukungan moral dan dukungan apapun itu. Dan umat Kristen Ortodoks yang ada di Armenia itu merasakan dampak daripada dukungannya Vatikan ya, Kak Vero, pada saat itu ya. Ya, betul. Ya. Wah, luar biasa. Lalu mendukung. Bahkan tempo hari ketika Gaza itu diserang oleh Israel kan itu banyak umat Ortodoks dan Katolik kan yang terkena dampak itu kan, banyak yang meninggal, banyak yang terluka parah dan lain sebagainya. Patriark Latin dengan Patriark Ortodoks itu bekerja sama untuk saling membantu paroki-paroki Katolik dan Ortodoks sekaligus. Kita melihat ada video-video yang beredar di mana umat Katolik juga mencium tangan Patriark Ortodoks, demikian juga umat Ortodoks hormat kepada Patriark Katolik Latin. Jadi di dalam hidup nyata itu kita melihat bahwa kita ini sebenarnya saling cipika-cipiki. Jadi cakar-cakaran itu hanya ada di medsos. Betul sekali, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi memang kisah di mana gereja Katolik ini memberikan dukungan moral ya ataupun lain sebagainya kepada teman-teman kita Ortodoks dan Katolik yang ada di Armenia. Saya jadi teringat satu kisah Kak Vero beberapa ratus tahun yang lalu ya, di mana Santo siapa namanya Kak Vero yang dari Alexandria, Athanasius dari Alexandria, ketika beliau itu dihimpit oleh serangan-serangan yang dilakukan terutama pada saat Arius berkuasa pada saat itu, beliau itu mendapatkan pertolongan dan bantuan juga itu dari Roma ya Kak Vero ya, dari Paus Roma ya. Bahkan untuk memulihkan patriarknya juga itu membutuhkan bantuan dari Paus Roma ya. Ya, karena Athanasius waktu itu digulingkan oleh Arius ya. Jadi ada sengketa teologis, konflik teologis antara Athanasius dengan Arius, sehingga Athanasius kemudian meminta perlindungan dari Paus Julius I ya di Roma, dan dia sembunyi di Roma karena biasanya minta maaf ya teman-teman, jadi bicara tentang masa lalu, biasanya konflik itu jadi melibatkan korban juga teman-teman, dan ya ada korban fisik juga di masa lalu, sehingga kadang-kadang terjadi bahwa uskup-uskup tertentu itu sembunyi di Roma begitu kan. Nah, salah satunya adalah Uskup Athanasius ini yang sembunyi di Roma di bawah perlindungan Paus Julius pertama itu sampai 5 tahun lamanya. Dan disitulah Santo Athanasius kemudian memperkenalkan hidup eremit ya, memperkenalkan hidup sebagai pertapa di Roma. Nah, kita lihat di sana ini abad keempat ya, Athanasius abad 4. Abad ketiga itu di Mesir itu sudah ada bibit-bibit hidup eremit dan cenobit, tetapi di Roma belum ada. Di Roma itu baru ada bentuk-bentuk hidup religius tetapi dalam bentuk yang lain. Jadi misalnya pengikraran kaul privat di tangan uskup oleh kaum perempuan misalnya dan laki-laki, tetapi mereka masih hidup di rumah-rumah mereka, dan mereka ini disebut sebagai para perawan. Ya, para perawan ini adalah awam yang dibaktikan. Jadi mereka memiliki satu jubah khusus begitu, tetapi belum membentuk satu komunitas khusus. Nah, dengan adanya Santo Athanasius ini, dia memperkenalkan hidup membiara, hidup sebagai pertapa. Disitulah kemudian nanti berkembang menjadi hidup monastik, menjadi hidup cenobit, dan menjadi hidup membiara seperti yang kita kenal sekarang ini. Itu dimulai di abad keempat, di Mesir sudah dimulai dari abad ketiga. Begitu. Luar biasa, luar biasa. Oke, teman-teman, ini kita dapat satu pengajaran yang baru ya. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Kak Vero sangat menambah wawasan kita, lebih mempertajam lagi iman kita sebagai seorang Kristen, terkhusus teman-teman kita Katolik ya, dan Ortodoks juga teman-teman Protestan, bahwa persatuan itu bisa terwujudkan teman-teman. Yang penting kita tetap membangun dialog yang baik, rekonsiliasi dengan cara yang baik. Jadi Konsili Vatikan kedua itu hadir dalam rangka untuk menciptakan jembatan persatuan untuk menuju rekonsiliasi supaya kita menjadi satu kembali. Saya rasa teman-teman terima kasih banyak Kak Vero ya atas informasinya, luar biasa Kak Vero. Teman-teman jangan lupa follow Kak Vero ya. Sayangnya Kak Vero datangnya terlambat teman-teman. Coba tadi pada saat penontonnya 1K, 800, 900 mungkin banyak yang mendengarkan pengajaran yang sangat mengedukasi inilah.
Kak Erlin juga terima kasih ya Kak sudah berpartisipasi. Kak Sika, Ibunda Vera Riwang, kemudian Ko Stefanus, Kak Isen Mulang, dan teman-teman semua yang Jackson tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi, sudah tap-tap layar, sudah posting ulang, sudah komentar yang positif, berbagi berkat dari yang terkecil sampai terbesar. Terima kasih banyak teman-teman. Kita harus mengakhiri live ini dengan kita tutup oleh doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih Engkau telah menyertai pewartaan kami pada malam hari ini penuh dengan sukacita. Kami telah mendengarkan 1 dan 2 hal informasi yang sangat berguna dan bermanfaat untuk pertumbuhan iman kami. Berkatilah kiranya kami agar selalu senantiasa setia kepada Kristus dan setia kepada gereja yang didirikan oleh Kristus. Kami bersyukur ya Bapak. Berkatilah kami semua, ampuni segenap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan yang tidak sejalan dengan kehendak-Mu. Engkau juga boleh mengampuni teman-teman kami yang menghujat dan merendahkan Engkau, merendahkan putramu, dan juga merendahkan gerejamu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih banyak ya Bapa, kami bersyukur, kami berdoa dengan pengantaran putramu, Tuhan kami Yesus Kristus yang bersatu dengan Dikau, serta persekutuan oleh Roh Kudus, Allah yang Esa, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bunda Maria yang termanis dan tercantik, doakanlah kami selalu anak-anak-Mu agar kami selalu berada senantiasa setia kepada putramu Tuhan kita Yesus Kristus dan gerejamu dan gereja putramu Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita tutup doa ini dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Terima kasih Bang Felix. Kak Vero, terima kasih Kak Vero ya. Terima kasih semuanya. Kak Erlin. Dadah teman-teman semua. Kok saya dapat gift, saya jadi nggak enak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gini Kak Vero. Nggak enak saya. Jadi teman-teman kita yang suka berbagi gift di sini Kak Vero, mereka itu merasa mereka mendapatkan banyak pengetahuan. Jadi itu wujud daripada apresiasi mereka kepada kita. Jadi inilah luar biasanya Kak Vero. Mereka memberikan gift ya karena mereka itu merasa terbantu dengan 1 dan 2 hal pengetahuan yang kita berikan, informasi yang kita sampaikan. Nah, jadi mereka mengapresiasi apa yang kita lakukan dengan gift tadi. Dan itu wujud daripada